Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya sendiri atas nama Subaidah, akan memaparkan dan menjabarkan dari salah satu mata kuliah dari perbandingan pendidikan dengan tema judulnya yaitu Pendidikan Komparatif sebagai Studi Antara Bangsa dan Budaya, dengan memaparkan secara singkat. Baiklah, konsep dasar bangsa. Secara natural manusia tidak mau hidup secara menyendiri, tetapi selalu ingin hidup bersama manusia lain secara berkelompok. Naluri hidup secara berkelompok pada manusia ini telah berlangsung sejak ratusan juta tahun silam ketika manusia mulai hidup di muka bumi ini. Oleh karena keadaan inilah maka para penyebut manusia sebagai sosok makhluk yang selalu ingin hidup bersama dengan manusia lain. Zoon politikon atau animale sosial. Makhluk yang selalu ingin bercandaria dengan sesamanya. Homo ludens. Ada banyak kategori kelompok dalam kehidupan manusia, diantaranya adalah kelompok menurut kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kategori adat istiadat terhadap perbedaan mereka, maka suku bangsa seperti suku anak dalam, Asmat, Badui, Buk, Dayak, Jawa, Minang, Sasak, dan sebagainya. Kategori ciri-ciri fisik, kita membedakan aneka macam ras antara lain seperti ras Arya, Mongolon, Netoid, Melanesia, dan Australoid. Kategori keimanan dan kepercayaan, kita dapat menemukan aneka macam agama seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Kategori afiliasi politik dapat dibedakan adanya pengurus dan anggota Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, Hanura, PAN, PDI, PKB, PKS, P3, dan lain sebagainya. Kategori pekerjaan, kita dapat mengidentifikasi aneka macam profesi seperti akuntan, apoteker, artis, dokter, guru, notaris, dan lain sebagainya. Arif Rahman, tahun 2009. Konsep dasar budaya. Konsep budaya dan kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya, bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Pendapat lain menyebutkan bahwa konsep budaya dan kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi berarti akal, sedangkan daya berarti hasil upaya. Dengan demikian, secara etimologis, kata kebudayaan diartikan hal-hal yang berkaitan dengan akal budi manusia. Konjaraningrat, tahun 1990. Ditengok dari istilah asing kebudayaan, dalam bahasa Inggris disebut kultur yang berasal dari kata colore Latin, berarti mengolah atau mengerjakan. Oleh karena itu, kebudayaan secara etimologis diartikan segala daya upaya manusia untuk mengolah dan mengubah alam menjadi sesuai dengan keinginan manusia.
Pendidikan komparatif sebagai studi antar bangsa dan budaya. Penjelasan sebelumnya menyebutkan bahwa studi tentang sistem pendidikan pada suatu bangsa akan selalu dikaitkan dengan latar belakang di mana sistem pendidikan tersebut diselenggarakan. Latar belakang penyelenggaraan sistem pendidikan berupa keadaan historis, politis, ekonomis, dan sosiologis dan suatu bangsa penyelenggara. Antara sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa dengan keadaan bangsa tersebut adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karenanya, ilmuwan pendidikan komparatif telah memastikan dirinya sebagai pihak yang selalu melakukan studi keberadaan bangsa-bangsa di dunia. Studi pendidikan komparatif menyangkut banyak bangsa di banyak kawasan dunia. Aneka bangsa di kawasan dunia dewasa ini dapat dibedakan menjadi 5 jenis yang terentang mulai dari yang maju sampai ke yang bangkrut. 5 jenis bangsa yang dimaksud adalah: 1. Kelompok bangsa-bangsa maju dan makmur, developing country, seperti bangsa-bangsa yang ada kawasan Eropa Barat. 2. Kelompok bangsa sedang berkembang, developing country, seperti bangsa-bangsa ASEAN, bangsa-bangsa Afrika bagian utara. 3. Kelompok bangsa miskin atau terbelakang, underdeveloping country, seperti Sri Lanka, Bangladesh, Papua Nugini, Bolivia, dan El Salvador. 4. Kelompok bangsa paling miskin, least developing country, seperti Timur Leste, Ethiopia, Zambia. 5. Kelompok bangsa yang bangkrut, failed country, atau negara yang nyaris ambruk, the distinct country, yaitu kelompok bangsa yang tidak saja amat miskin, akan tetapi juga mengalami proses pemiskinan melalui perang saudara sehingga kehidupan bangsa ini semakin terpuruk dan hampir-hampir tidak ada harapan untuk bangkit, seperti negara Sudan, Somalia, Kenya, dan Kongo. Zamron tahun 2007. Tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Human Development Report yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2001 menunjukkan bahwa angka kelahiran, fertility rate, di negara-negara berkembang, lebih-lebih negara berkembang yang paling terlambat, memiliki angka kelahiran amat tinggi, seperti Nigeria 8,1, Mali 7,9, Angola 7,2, Malawi 6,8, Saudi Arabia 6,2, Pakistan 5,5, Tanzania 5,5, Gambia 5,1, Nepal 4,8. Khusus negara-negara ASEAN yang juga termasuk kelompok negara berkembang memiliki angka kelahiran bayi seperti Singapura 1,6, Thailand 2,1, Vietnam 2,5, Indonesia 2,6, Brunei Darussalam 2,8, Malaysia 3,3, Filipina 3,6, dan Kamboja 5,3. Kondisi sanitasi lingkungan dan pemeliharaan kesehatan yang buruk.
Kondisi sanitasi dan praktek pemeliharaan kesehatan ini antara lain dapat terlihat pada banyaknya penduduk yang memiliki sarana sanitasi yang memadai, minimal dalam hal MCK atau mandi, cuci, kakus atau toilet. Dalam penggunaan air bersih, di beberapa negara juga masih belum semua penduduknya bisa menggunakan air bersih, seperti India 88%, Malaysia 87%, Indonesia 76%, Cina 75%, dan terendah di dunia adalah Ethiopia 24%. Kondisi perumahan yang buruk. Penduduk di negara berkembang umumnya memiliki kondisi perumahan yang masih belum sehat dan nyaman, bahkan banyak di antaranya yang masih kumuh, lebih-lebih di beberapa negara Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Menurut banyak laporan masih memiliki kondisi perumahan gubuk yang kumal dan kumuh. Berbeda dengan kondisi perumahan penduduk di negara maju, kondisi kumuh hampir tidak ditemukan. Banyak penduduk bekerja di sektor pertanian. Jumlah penduduk di negara berkembang yang bekerja di sektor pertanian banyak sekali, rata-rata 61%, sedangkan sisanya bekerja di sektor industri formal maupun informal. Sedangkan penduduk di negara-negara maju yang bekerja di sektor pertanian hanya 19%. Human Development Report UNDP tahun 2001. Menurut Don R. Hoy Suryati, Sidarto 1989.214 bahwa di negara-negara berkembang orang yang hidup dengan petani berkisar 40-80%. Sebaiknya di negara maju hanya kurang dari 20%. Pendapatan per kapita rendah. Pendapatan per kapita bisa dilihat dari angka gross domestic product yang dimilikinya. Rata-rata GDP negara berkembang menurut laporan UNDP tahun 2007 adalah GDP dolar 3.530. Sebaiknya negara maju 22.020. GDP beberapa negara ASEAN antara lain Singapura 20.767, Malaysia 8.209, Indonesia 2.451, dan sebagainya. Rendahnya konsumsi makanan. Umumnya masyarakat di negara berkembang mengkonsumsi makanan dengan kadar gizi rendah. Hal ini di samping disebabkan rendahnya pengetahuan tentang gizi dan kalori juga karena pendapatan mereka yang rendah. Rendahnya angka melek huruf dan jumlah siswa bersekolah. Rata-rata negara berkembang berpenduduk dengan tingkat buta huruf yang masih tinggi, yakni 26,1%, yang berarti penduduk yang melek huruf ada 72,9%. Sedangkan di negara maju semua penduduknya sudah melek huruf. Bahkan penduduk di negara berkembang yang paling tertinggal angka melek hurufnya rata-rata hanya 48,9%. Seperti Nigeria 15,3%, Zambia 35,7%, dan Nepal 40%. Adapun anak yang bersekolah di negara berkembang rata-rata juga rendah dilihat dari angka partisipasi siswa bersekolah. Rata-rata APK SD di negara berkembang 47% dan
PSLTP 23% dari laporan UNDP 2001. Hal ini berarti anak-anak usia sekolah yang belum bersekolah masih cukup tinggi, baik untuk sekolah tingkat SD maupun SLTP. Kondisi kesatuan nasional yang rendah dan tidak merata. Dewasa ini kesatuan nasional di beberapa negara berkembang mengalami tantangan. Negara berkembang yang umumnya masih dalam taraf belajar berdemokrasi, di dalamnya sering terjadi konflik politik antar faksi-faksi yang ada. Bahkan tidak sedikit di negara berkembang terjadi pemberontakan dan upaya-upaya kudeta. Tradisi menentukan perilaku dan stratifikasi sosial berdasarkan keturunan. Kuatnya nilai-nilai tradisi di beberapa negara menyebabkan mereka lambat berkembang. Negara-negara berkembang umumnya memiliki nilai-nilai yang sangat konservatif yang disebut submisal value, seperti ketaatan pada tradisi, kepercayaan kepada hal-hal irasional, dan orientasi ke masa lalu. Inglehaf tahun 2000. Akibat pemilikan nilai-nilai tersebut, mereka kurang bisa berkembang mengejar negara-negara maju. Kurangnya kesetaraan gender. Umumnya di negara berkembang, kesetaraan gender masih belum meningkat secara berarti. Pelecehan terhadap kaum perempuan seperti pemerkosaan, kekerasan, pembatasan pekerjaan, sistem pengajian yang lebih rendah, dan lain-lain, yang semuanya merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang merendahkan terhadap kaum perempuan. Akibat tidak langsung dari ketimbangan gender terhadap tersebut juga berlanjut pada ketimpangan dalam memperoleh pendidikan. Umumnya tingkat pendidikan perempuan masih belum bisa menyamai laki-laki. Suryati Sidarto tahun 1980, 9.2.19. Rendahnya tingkat teknologi komunikasi dan transportasi. Kondisi infrastruktur berupa teknologi komunikasi dan transportasi di negara-negara berkembang umumnya hanya berpusat di daerah-daerah perkotaan, sedangkan daerah-daerah pedesaan masih tertinggal jauh. Misalnya, kurangnya jalan beraspal, kendaraan bermotor, dan telepon masih belum banyak. Banyaknya penggunaan tenaga kerja kanak-kanak. Masih banyaknya para pengusaha yang memperkenalkan anak-anak sebagai tenaga kerja masih ada di beberapa negara berkembang. Alasan utama dari pengusaha tersebut adalah untuk menekan ongkos produksi sektor gaji karyawan. Umumnya karyawan yang berasal dari orang dewasa menurut gaji yang relatif tinggi serta fasilitas lainnya. Namun untuk pekerja anak-anak relatif mau digaji rendah dan tidak menuntut yang macam-macam. Ekspor lebih banyak berupa barang mentah. Negara-negara maju umumnya mengekspor barang-barang hasil industri berupa produk teknologi seperti elektronik, kendaraan bermotor, mesin pabrik, komputer, handphone, satelit, pesawat terbang, kapal laut, peralatan dan senjata canggih militer, alat-alat kedokteran. Semua produk teknologi dari negara maju tersebut umumnya berharga mahal. Tabungan dan investasi masih rendah. Oleh karena pendapatan per kapita penduduk di negara-negara berkembang rendah, maka tabungan dan investasi yang memiliki penduduk juga rendah. Pada umumnya, tabungan dan investasi banyak dimiliki oleh mereka yang memiliki sisa hasil belanja yang tinggi akibat pendapatan mereka yang tinggi. Cara pendayagunaan tanah pertanian yang tidak memperhatikan perawatan tanah yang mengakibatkan kesuburannya merosot. Banyak negara yang tidak memperhatikan keadaan sustainability lingkungan dan sumber alam dalam mengeksploitasi hasil-hasil alam. Salah satu bentuk tidak memperhatikan keberlanjutan sumber alam adalah perawatan tanah pertanian agar tidak subur.
Para petani di negara-negara berkembang umumnya mengerjakan tanah pertanian dengan cara membakar bila ingin membersihkan ladang, pengundulan lahan, atau penggunaan bahan-bahan kimia berlebihan. Akibatnya kesuburan tanah merosot dan pengerjaan tanah pertanian menjadi kurang optimal. P. Militer dan kaum feodal mendominasi pemerintahan. Jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan negara berkembang banyak dipegang oleh mereka yang berasal dari militer dan kaum feodal. Kaum militer lebih berkuasa disebabkan masyarakat masih belum banyak berpendidikan yang memerlukan sosok pemimpin tegas dalam angka membawa stabilitas sosial politik. Kekayaan banyak di tangan sekelompok kecil orang dan kelas menengah sangat sedikit. Kesenjangan sosial ekonomi di negara-negara berkembang umumnya masih sangat tinggi. Menurut banyak kalangan, 90% kekayaan negara hanya dinikmati oleh 10% penduduk, atau sebaliknya 9.700 penduduk di negara berkembang hanya menguasai 10% kekayaan negaranya. R. Fasilitas kredit buruk dan bunga pinjaman tinggi. Lembaga-lembaga perbankan masih belum banyak dan kondisi simpan pinjam relatif masih dilakukan secara konvensional. Konsekuensinya, lembaga-lembaga pemberi kredit masih sedikit dan lembaga-lembaga tengkulak atau diistilahkan dengan bank pelicit masih banyak, sehingga bunga kredit relatif tinggi bahkan bisa mencekik para petani, nelayan, dan pengusaha sektor informal yang umumnya sebagai pengguna kredit. S. Layanan jasa langka. Pada negara-negara maju, usaha sektor jasa telah mengalami kemajuan pesat. Di negara maju tersebut, presentasi usaha sektor pertanian, perdagangan, dan jasa secara proporsional berturut-turut adalah 20%, 45%, dan 25%. Hal ini berbeda dengan apa yang ada di negara berkembang. T. Tanah pertanian produktif terpetak-petak dalam ukuran kecil. Negara miskin dan berkembang umumnya adalah agraris dan penduduknya banyak bekerja di sektor pertanian. Beberapa kajian historis menyebutkan bahwa para petani negara berkembang menggarap tanahnya secara tradisional dan mengerjakan secara bertaninya secara turun-temurun. U. Kekayaan berpusat di kota besar atau disimpan di luar negeri. Gejala ketimpangan sosial ekonomi di negara berkembang sangat tampak nyata. Beberapa penduduk yang kaya yang umumnya tinggal di kota menyebabkan aktivitas ekonomi kota lebih dinamis dan ekonomi desa hampir selalu stagnan, sehingga perputaran uang dan kondisi kekayaan banyak berpusat di perkotaan. F. Loyalitas sosial berpusat pada kekerabatan atau kedaerahan. Penduduk di negara berkembang masih memiliki pandangan yang relatif sempit dan semangat kekerabatan dan kedaerahannya masih kental. Ikatan-ikatan perkumpulan yang bersifat kekerabatan dan kedaerahan masih menggejala. Ciri-ciri negara bangsa sebagaimana disebutkan oleh Don Adam dan Bior di atas kebanyakan merujuk kepada negara-negara yang ada di kawasan Afrika Utara, Asia Barat, Asia Selatan dan Tenggara, serta Amerika Latin. Umumnya berada di belahan dunia bagian selatan, sedangkan negara-negara maju umumnya berada di belahan dunia bagian utara. Demikianlah dari paparan secara singkat itu. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat bagi kami khususnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.